Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini. Sampai makhluk yang paling kecil yang cuma bisa dilihat oleh mikroskop, itu semua adalah milik Allah dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang kecil yang gak kelihatan, ketika dia datang bisa menjadi sumber bencana malapetaka penyakit bagi manusia saja tunduk kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya yang namanya manusia macam saya tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini mohon maaf jalan-jalan Pak, kayak setrikaan. Biasanya orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa bibirnya, lisannya, hatinya, perilakunya, pikirannya tidak pernah lepas dari bertasbih, bertahmid, bertahlil, lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo malam ini mari kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah, Zat penguasa tunggal seluruh alam jagat semesta ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diikuti hukumnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar berarti bimakna huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim.
lemesnya minta ampun. Ayo dong. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Allahu Akbar. Hadirin, Al-Alimul Ghaib wasyahadah, bimakna Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu apa-apa yang disembunyikan oleh Uje. Jangan oleh kita. Kalau kita kesannya adalah menuduh Anda, padahal belum tentu Anda itu adalah orang-orang yang menyembunyikan sesuatu sedikit. Mana tahu banyak yang disembunyikan. Oh, salah ya. Kalau yang disembunyikan di dalam hati saja Allah Subhanahu wa taala tahu, apalagi yang sering ditampakkan oleh manusia. Hadirin, hati itu cuma segumpal darah. Tapi segumpal darah ini sanggup menyembunyikan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak diketahui oleh manusia sekalipun. Hatta itu ibu, bapak, saudara, anak, atau siapapun, atasan, bawahan, pemimpin, rakyat. Tuh hati. Subhanallah. Cari orang yang paling pintar di dunia ini. Coba buat alat untuk mengukur kedalaman hati. Kalaupun itu bisa dimasukkan dalam kerongkongan, cuma kelihatan bentuk hati secara zahir atau secara jasadiah. Tapi urusan isinya, la wala mungkin, tidak akan pernah mungkin, kecuali cuma Dia sang pemilik hati dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayo, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Satu, ketika disebutkan namanya, kita membalasnya dengan salam dan salawat kepadanya. Kedua, dengan mengikuti perilakunya. Ketiga, senantiasa cinta dan senang kepada orang-orang yang mencintainya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك حبة الحضرات تجاهد في سبيل الله عليك حبة الحضرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي عبدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمعهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسمعهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Enak enggak? Mau lagi? Sampai besok? Kasetnya sudah beredar hadirin di apotik terdekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini begitu banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan dunia Allah kasih. Kemuliaan akhirat pun Allah kasih. Bahkan memiliki harta yang lebih daripada yang lain pun Allah berikan. Para alim ulama, subhanallah, al-alim. Ayo, mata'anallah fi tuli hayatikum, amin. Wa nafa'anallah bi'ulumikum fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Pak Gubernur sehat, alhamdulillah. Maaf, usianya berapa? Ya, 62. Betul? 62. Rasulullah 63.
Loh, artinya kan begini, bisa ngepas, bisa juga lebih kan begitu. Betul enggak? Ngepas dan lebihnya pasti cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, manfaat lahir batin. Ya. Ini semua juga menjadi doa saya, doa kita semua untuk diri, untuk ibu, bapak, semua handai tolan, sanak saudara, anak-anak kita. Doanya adalah mudah-mudahan panjang umur dan punya manfaat di dalam umurnya. Karena sayang kalau panjang umur manfaatnya enggak ada. Oke coy? Alhamdulillah ada Danrem juga ya, Masya Allah. Mungkin dari Polri juga hadir ya, dari anggota Dewan. Semua kelihatan kayaknya subhanallah. Dan yang paling dicintai datang ke sini adalah satu, karena sebutan Rasulullah di akhir ajalnya adalah ummati, ummati. Sabab kecintaan ini meneruskan kecintaan dari baginda Rasul. Ini semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, minta satu. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, bertelanjang bulat, matahari itu dekat saja dengan kepala kita, tapi telanjang bulatnya kita tidak membuat kita untuk saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa? Karena ketika itu semua orang takjub dengan padang mahsyar. Satu yang diminta, semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita tahta liwa'i sayyidina Muhammadin, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Itu yang diminta. Ibarat kita naik kereta, ada gerbong kepala, ada gerbong penumpang. Berikut dengan saya ya. Kita ke bagian gerbong yang terakhir. Mafi muskilah, enggak jadi masalah. Yang penting satu tujuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Daripada kita berbangga diri, berdiri di depan, pegang bendera, tapi bendera Abu Jahal yang dipegang. Mau? Enggak ada yang mau. Abu Jahal, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, orang-orang yang benci dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah percikan dari sifat-sifat Abu Jahal. Ini mohon maaf, karena yang namanya Abu Jahal gak pernah senang dengan dakwah Rasulullah. Biarpun ketika itu Rasulullah sanggup membelah bulan, dibelahnya bulan menjadi dua atas tantangan seorang raja, Rayhanatul Quraisy, Habib bin Malik. Tapi Abu Jahal hatinya nggak tunduk. Bahkan dia bilang apa sama Habib bin Malik? Raja, itu sihir, itu bohong. Tuh, Abu Jahal begitu. Artinya ketika ada orang melakukan kebaikan dan kebaikannya itu diterima dan sangat baik, masih ada orang yang dengki. Ya memang begitulah sifat-sifat Abu Jahal. Abu Jahal keturunannya adalah satu, Abu Gosok. Itu yang suka ngegosok orang, bikin fitnah, memprovokasi, menebar kebencian, ya kan? Nggak senang kalau lihat masyarakat bersatu. Nah itu Abu Gosok. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin, thumma na'udzubillahimin dzalik. Hadirin, sifat-sifat seperti Abu Jahal itu senantiasa terus dibawa oleh sekumpulan para pejuang syaitoniyah. Iblis
beserta tentaranya, dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai sekarang, itu senantiasa membawa perasaan ini, ditanamkan di dalam hati manusia, ditebarkan kepada manusia-manusia yang cinta damai. Untuk apa? Tidak ada perasaan bersatu, karena memang yang namanya iblis beserta bala tentaranya paling senang berantem satu sama lain. Ada satu doa hadirin, luar biasa doanya. Ketika itu Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Doa ini subhanallah dibaca ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke langit yang ketujuh. Orang berpikir bahwa yang namanya manusia hidupnya tidak akan diikuti oleh setan, itu salah. Jangankan kita, walaupun ada satu sahabat Rasulullah yang paling ditakuti oleh setan, ada memang. Siapa? Umar ibnu Khattab. Itu kalau Umar jalan, setan pada lari. Tapi bukan berarti mereka berhenti menggoda Umar. Tidak. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Mi'raj diikutin sama jin yang namanya Ifrit. Ya, diikutin sama yang namanya Ifrit. Rasulullah menoleh ke belakang sekali, malaikat Jibril tahu, 2 kali. Makanya kesalahan sedikit. Saya lagi nyeritain Rasulullah noleh ke belakang, ada Ifrit. Bukan, antum enggak. Wah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, enggak. Ketawa kalian itu akhirnya menyambungkan urusan itu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya bang. 3 kali Rasulullah menoleh. Akhirnya malaikat Jibril melihat kekhawatiran Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan dengan satu doa yang kalau seandainya engkau baca doa ini, itu jin Ifrit jatuh tersungkur dengan mukanya di tanah, lalu obornya padam. Ini mencerminkan sifat dan asal muasal kejadian yang namanya Ifrit. Dia senantiasa bawa obor. Memang mereka diciptakan daripada api. Itu yang membuat mereka tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Padahal sujudnya dia kepada Adam alaihissalam itu bukan karena dia lebih rendah. Tidak, cuma sebuah perintah. Apakah dia mau tunduk ke perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Cuma itu. Apa yang dibacakan malaikat Jibril alaihissalam? A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Begitu dibaca ini oleh Rasulullah SAW, itu jin Ifrit jatuh di atas mukanya, obornya padam. Itu yang baca Rasulullah. Coba kalau yang baca Uje, auzubillah, makin dekat dia. Makin dekat lagi. Kenapa? Karena kualitas bacaannya cuma sekedar sampai di ujung lidah. Keyakinan dan tawakalnya kepada Allah seorang Uje kurangnya luar biasa. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Tadi sudah selesai. Ada 3 RI yang harus kita bangun bagi bangsa ini. RI yang pertama rukun iman. RI yang kedua rukun Islam. RI yang ketiga Republik Indonesia. Artinya apa? Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita
sudah merupakan sebuah keharusan membangun bangsa ini atas dasar keimanan kepada Allah dengan 5 pondasi dasar Islam di dalamnya. Dan nilainya secara keseluruhan adalah bernilai rahmatan lil alamin. Islam bukan ancaman, tapi Islam adalah sebuah kasih sayang yang ketika dia lewat, semua orang jatuh hati dan jatuh cinta kepadanya. Itu subhanallah. Bu, Allah. Ya Allah ya Karim, saya lihat ini wajah-wajah yang bercahaya semua. Kena lampu. Makanya jangan GR dulu. Tapi lebih baik GR daripada minder. Ya jangan juga minder enggak, GR enggak. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Kan begitu. Panjang enggak, pendek enggak, lebar enggak, sempit enggak. Iya. Insya Allah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Sebetulnya hari ini ada satu hal yang paling khusus ingin disampaikan. Buat siapa? Ini para coy-coy semua nih. Coy, pesan satu coy. Say no to drug. Jauhin narkoba. Tahu arti narkoba? N-O-R-K. Kalau orang salah jangan diteriakin, bantuin. Inilah ketika kita melihat orang salah, maunya demennya doyan teriak, bantunya enggak. Bagaimana yang salah itu bisa benar kalau cuma diteriakin melulu? Enggak bisa. Kan begitu. N. Kok langsung K? O, A. Maklum agak-agak budeg. N O astagfirullahaladzim. N A R K O B A. Narkoba. Tahu artinya? Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Tuh narkoba. Takbir. Tepuk tangan melulu. Emang gak capek tepuk tangan terus? Itu narkoba. Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Sorry nih friend. Ya, ngomong-ngomong soal bejat, kesannya kita nih yang ngomong lebih suci. Bukan begitu friend. Enggak friend, sorry friend. Kita sama-sama bejat friend, oke? Tenang, ya. Pokoknya urusan masuk surga, insya Allah mudah-mudahan ini duluan, saya di depan, amin. Oh, sama-sama kita duluan ya, betul nggak? Iya, pokoknya kalau yang baik, ayo kita ikut. Karena yang baik itu pasti mendatangkan manfaat yang besar. Ketika orang sudah mulai buta bahwa yang baik itu akan mendatangkan manfaat, cuma satu jawabannya, kesian. Buta soalnya. Allah karim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya coy, say no to drug. Jauhin narkoba. Kenapa? Maaf. Di masa yang akan datang, yang bakal jadi pemimpin itu siapa? Yang sekarang muda apa yang sekarang orang tua? Yang muda. Ini Pak mohon maaf, bener kan ya? Iya kan bener ya? Yang bakal jadi pemimpin di masa yang akan datang bukan yang tua sekarang, tapi yang muda. Sekarang kalau yang mudanya jadi pecandu narkoba, mau cimeng, mau gokel, mau gelek, mau ganja, mau stiki, mau etep, Mas, jangan suka menuduh sesuatu yang sudah benar, Mas. Apapun namanya, mau ubas, mau sabu, mau etep, mau puto, mau rehib, mau MG,
ya, mau hasis, mau BS budastik, apalagi topi riming. Topi riming, topi miring ya. Dengki, ya memang begitulah sifat-sifat Abu Jahal. Abu Jahal keturunannya adalah satu Abu Gosok. Itu yang suka ngegosok orang, bikin fitnah, memprovokasi, menebar kebencian, ya kan? Nggak senang kalau lihat masyarakat bersatu. Nah, itu Abu Gosok. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin, thumma na'udzubillahimin dzalik. Hadirin, sifat-sifat seperti Abu Jahal itu senantiasa terus dibawa oleh sekumpulan para pejuang syaitoniyah. Iblis beserta tentaranya dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai sekarang itu senantiasa membawa perasaan ini, ditanamkan di dalam hati manusia, ditebarkan kepada manusia-manusia yang cinta damai. Untuk apa? Tidak ada perasaan bersatu. Karena memang yang namanya iblis beserta bala tentaranya paling senang berantem satu sama lain. Ada satu doa, hadirin, luar biasa doanya. Ketika itu Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Doa ini subhanallah dibaca ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke langit yang ketujuh. Orang berpikir bahwa yang namanya manusia hidupnya tidak akan diikuti oleh setan, itu salah. Jangankan kita, walaupun ada satu sahabat Rasulullah yang paling ditakuti oleh setan, ada memang. Siapa? Umar ibnu Khattab. Itu kalau Umar jalan, setan pada lari. Tapi bukan berarti mereka berhenti menggoda Umar. Tidak. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Mi'raj diikutin sama jin yang namanya Ifrit. Ya, diikutin sama yang namanya Ifrit. Rasulullah menoleh ke belakang sekali, malaikat Jibril tahu, 2 kali. Makanya kesalahan sedikit. Saya lagi nyeritain Rasulullah noleh ke belakang, ada Ifrit. Bukan, antum enggak. Wah, na'udzubillah min dzalik. Ya, enggak. Ketawa kalian itu akhirnya menyambungkan urusan itu. Astagfirullahaladzim. Maaf ya bang. 3 kali Rasulullah menoleh. Akhirnya malaikat Jibril melihat kekhawatiran Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan dengan satu doa yang kalau seandainya engkau baca doa ini, itu jin Ifrit jatuh tersungkur dengan mukanya di tanah, lalu obornya padam. Ini mencerminkan sifat dan asal muasal kejadian yang namanya Ifrit. Dia senantiasa bawa obor. Memang mereka diciptakan daripada api. Itu yang membuat mereka tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Padahal sujudnya dia kepada Adam alaihissalam itu bukan karena dia lebih rendah, tidak, cuma sebuah perintah. Apakah dia mau tunduk ke perintah Allah Subhanahu wa taala? Cuma itu. Apa yang dibacakan malaikat Jibril alaihissalam? A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Begitu dibaca ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jin Ifrit jatuh di atas mukanya, obornya padam.
Itu yang baca Rasulullah. Coba kalau yang baca UJ, auzubillah, makin dekat dia. Allah Maha Besar berarti bimakna huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Lemesnya minta ampun. Ayo dong. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Hadirin, Al-Alimul Ghaib Wasyahadah, bimakna Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat tahu apa-apa yang disembunyikan oleh UJ. Jangan oleh kita. Kalau kita kesannya adalah menuduh Anda, padahal belum tentu Anda itu adalah orang-orang yang menyembunyikan sesuatu sedikit. Mana tahu banyak yang disembunyikan. Oh, salah ya. Kalau yang disembunyikan di dalam hati saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, apalagi yang sering ditampakkan oleh manusia. Hadirin, hati itu cuma segumpal darah. Tapi segumpal darah ini sanggup menyembunyikan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak diketahui oleh manusia sekalipun. Hatta itu ibu, bapak, saudara, anak, atau siapapun, atasan, bawahan, pemimpin, rakyat. Tuh hati. Subhanallah. Cari orang yang paling pintar di dunia ini. Coba buat alat untuk mengukur kedalaman hati. Kalaupun itu bisa dimasukkan dalam kerongkongan, cuma kelihatan bentuk hati secara zahir atau secara jasadiah. Tapi urusan isinya, la wala mungkin, tidak akan pernah mungkin, kecuali cuma Dia sang pemilik hati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayo, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Satu, ketika disebutkan namanya, kita membalasnya dengan salam dan salawat kepadanya. Kedua, dengan mengikuti perilakunya. Ketiga, senantiasa cinta dan senang kepada orang-orang yang mencintainya.
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك حبة الحضرات تجاهد في سبيل الله عليك حبة الحضرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي عبدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمعهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسمعهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Enak enggak? Mau lagi? Sampai besok? Kasetnya sudah beredar hadirin di apotik terdekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini begitu banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan dunia Allah kasih, kemuliaan akhirat pun Allah kasih, bahkan memiliki harta yang lebih daripada yang lain pun Allah berikan. Para alim ulama, subhanallah, al-alim, ayo mata'anallah fi tuli hayatikum, amin
wa nafa'ana Allah bi'ulumikum fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Pak Gubernur sehat? Alhamdulillah. Maaf, usianya berapa? Ya? 62. Betul? 62. Rasulullah 63. Loh, artinya kan begini, bisa ngepas, bisa juga lebih kan begitu. Betul enggak? Ngepas dan lebihnya pasti cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, manfaat lahir batin. Ya. Ini semua juga menjadi doa saya, doa kita semua untuk diri, untuk ibu, bapak, semua handai tolan, sanak saudara, anak-anak kita. Doanya adalah mudah-mudahan panjang umur dan punya manfaat di dalam umurnya. Karena sayang kalau panjang umur manfaatnya enggak ada. Oke coy? Alhamdulillah ada Danrem juga ya, Masya Allah. Mungkin dari Polri juga hadir ya, dari anggota Dewan. Semua kelihatan kayaknya subhanallah. Dan yang paling dicintai datang ke sini adalah satu, karena sebutan Rasulullah di akhir ajalnya adalah ummati, ummati. Sabab kecintaan ini meneruskan kecintaan dari baginda Rasul. Ini semua adalah umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, minta satu. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, bertelanjang bulat, matahari itu dekat saja dengan kepala kita, tapi telanjang bulatnya kita tidak membuat kita untuk saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa? Karena ketika itu semua orang takjub dengan padang mahsyar. Satu yang diminta, semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan tiga tahta liwa'i sayyidina Muhammadin, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Itu yang diminta. Ibarat kita naik kereta, ada gerbong kepala, ada gerbong penumpang. Berikut dengan saya ya. Kita kebagian gerbong yang terakhir. Mafi muskilah, enggak jadi masalah. Yang penting satu tujuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Daripada kita berbangga diri, berdiri di depan, pegang bendera, tapi bendera Abu Jahal yang dipegang. Mau? Enggak ada yang mau. Abu Jahal, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, orang-orang yang benci dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah percikan dari sifat-sifat Abu Jahal. Ini mohon maaf, karena yang namanya Abu Jahal gak pernah senang dengan dakwah Rasulullah. Biarpun ketika itu Rasulullah sanggup membelah bulan, dibelahnya bulan menjadi dua atas tantangan seorang raja, Rayhanatul Quraisy, Habib bin Malik. Tapi Abu Jahal hatinya enggak tunduk. Bahkan dia bilang apa sama Habib bin Malik? Raja, itu sihir, itu bohong. Tuh, Abu Jahal begitu. Artinya ketika ada orang melakukan kebaikan dan kebaikannya itu diterima dan sangat baik, masih ada orang yang Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini. Sampai makhluk yang paling kecil yang cuma bisa dilihat oleh mikroskop, itu semua adalah milik Allah dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang kecil yang gak kelihatan, ketika dia datang bisa menjadi sumber bencana malapetaka penyakit bagi manusia saja tunduk kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya yang namanya manusia macam saya tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini mohon maaf jalan-jalan Pak, kayak setrikaan. Biasanya orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa bibirnya, lisannya, hatinya, perilakunya, pikirannya tidak pernah lepas dari bertasbih, bertahmid, bertahlil, lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo malam ini mari kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah, Zat penguasa tunggal seluruh alam jagat semesta ini. Subhanallah walhamdulillah wa la Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 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 wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diikuti hukumnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha besar,